Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG perdagangan pagi ini cenderung fluktuatif dan ditutup melemah pada sesi 1 perdagangan. Mengapa IHSG bergerak fluktuatif? Untuk mengetahuinya kita bergabung dengan Mercy Wijaya langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, apa yang menyebabkan pergerakan IHSG melemah 0,3% pada perdagangan sesi pertama ini? Jessica dan pemirsa, indeks harga saham gabungan melemah karena tekanan saham sektor teknologi yang sudah mengalami pelemahan 2,8%. Kita bisa lihat pelemahan pada indeks harga saham gabungan, Jessica, yang mana tadi pagi sebenarnya indeks harga saham gabungan berhasil menguat cukup signifikan sampai 0,5%. Namun berbalik arah melemah sehingga pada penutupan perdagangan sesi pertama, indeks turun 0,39% ke level 6.783 dengan nilai transaksi yang sudah mencapai 8 triliun. Jessica dan pemirsa, memang ada beberapa saham yang berbalik arah melemah pada perdagangan siang hari ini dan turut memberatkan kinerja indeks harga saham gabungan. Di antaranya adalah saham sektor teknologi yang turun 2,8%, diikuti oleh saham sektor cyclical sebesar 0,8% pelemahannya, dan saham sektor finance juga turun 0,79%. Dan kalau kita lihat saham dalam indeks LQ45 hari ini yang turun paling dalam atau top losers adalah saham GoTo, Gojek Tokopedia, kembali mengalami auto reject bawah dengan pelemahan 7%, dan saat ini harga saham GoTo sebesar Rp93 per lembar saham. Dan kalau kita lihat top losers lainnya dalam indeks LQ45, ada saham MTEK dan juga Bank Syariah Indonesia yang mengalami pelemahan sampai 5%. Dan kalau kita lihat memang ada beberapa sektor saham yang menguat, Jessica, di antaranya adalah saham sektor kesehatan yang hari ini menguat signifikan sampai 1%, diikuti oleh penguatan saham sektor energi. Seiring dengan kenaikan harga batu bara di pasar internasional, kami memantau harga batu bara naik 1%, dan saat ini berada di posisi $404 Amerika Serikat per metrik ton. Berbeda dengan indeks harga saham gabungan yang melemah, Jessica dan pemirsa, indeks utama di kawasan Asia justru berhasil menguat. Penguatan ini didorong oleh optimisme melihat data ekonomi di Amerika Serikat, yang mana data inflasi pada bulan November 2022 tercatat sebesar 7,1% secara tahunan. Ini lebih rendah dari ekspektasi inflasi 7,7% di bulan tersebut dan lebih rendah juga dari bulan sebelumnya, yaitu inflasi 7,3%. Indeks Nikkei dan indeks Hang Seng Hong Kong terpantau menguat masing-masing 0,7%, sementara indeks Saham Singapura menguat 0,52%. Pergerakan indeks harga saham gabungan sendiri diprediksi masih akan cukup fluktuatif, Jessica, di antara 6.690 sampai 7.000. Jessica. Mercy, apakah inflasi di Amerika Serikat yang ternyata lebih rendah dibandingkan ekspektasi ini mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dan juga sejumlah harga komoditas? Ya, Jessica, setelah adanya laporan data inflasi yang sudah mulai menurun di Amerika Serikat, kemarin malam dolar indeks mengalami pelemahan cukup signifikan sampai 1% dan membuka ruang penguatan bagi mata uang negara lainnya. Di antaranya pound sterling dan juga euro malam kemarin menguat 1%, dan hari ini kami memantau nilai tukar rupiah berhasil menguat tipis 0,09%. Saat ini $1 Amerika Serikat dijual seharga Rp15.644 per dolar nilai tengah atau nilai rata-ratanya. Namun dolar indeks yang kemarin memang sempat melemah, Jessica, pagi hari ini atau siang hari ini, Jessica, sudah sedikit menguat, terjadi penguatan 0,08% di angka 104. Kami memantau pergerakan harga emas malam kemarin menguat, namun saat ini secara real time melemah 0,24%, seharga $1.821 Amerika Serikat per troy ounce. Sementara harga emas antam dalam negeri kembali menguat 1,5%. Saat ini 1 gram emas antam dijual seharga Rp1.013.000. Dan kami juga memantau pergerakan harga minyak mentah dunia, di antaranya WTI yang melemah 0,16%, seharga $75 per barel, dan minyak jenis Brent juga melemah 0,2%, seharga $80 Amerika Serikat per barel, karena pelaku pasar masih menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat atau FOMC meeting malam nanti, yang diprediksi akan kembali menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin. Pelaku pasar juga akan melihat bagaimana arah kebijakan The Fed ke depannya, terutama di tahun 2023, apakah masih akan hawkish atau agresif, atau The Fed akan mulai dovish atau mulai akan mengurangi agresivitas
agresivitasnya. Oleh karena itu kita masih akan tunggu bersama Jessica bagaimana hasil dari FOMC meeting malam nanti. Demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda Jessica di studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.